Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malaysia. Seorang pria berdiri menatap keluar jendela. Ia menatap gedung-gedung pencakar langit. Wajahnya nampak serius, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Taki Basami, pria 30 tahun itu, sedang memperhatikan pemandangan di depannya. Bangunan tinggi dan cukup membuatnya enggan untuk kembali ke tanah kelahiran, Jakarta. Wajahnya mengeras tatkala mengenang masa lalunya, di mana ia dibuli oleh kakak kelas hanya karena Taki terlahir miskin dan memakai baju yang lusuh. Mendadak tangannya mengepal, ada dendam yang tiba-tiba muncul dalam benaknya, dendam pada sulitnya masa lalu, dendam ketika harus hidup dalam serba kekurangan. Beruntung bagi Taki, ketika remaja saat beberapa anak laki-laki sedang menghajarnya di tepi jalan di tengah malam, sebuah mobil berhenti. 2 orang muncul dan langsung menghampiri Taki. "Hentikan, pergi, atau saya panggilkan polisi," ancam sosok pria yang keluar dari pintu depan. Sepertinya sopir dari kendaraan mewah tersebut. Taki yang sudah babak belur mengusap sudut bibirnya. Tiba-tiba sebuah tangan mengulurkan sebuah sapu tangan. "Pakai ini," ucap sosok pria dewasa tersebut. Taki masih menundukkan wajah. Ia enggan untuk mengambil benda itu, dan tidak disangka pria itu berjongkok di depan Taki. "Usap pakai ini," titah pria yang baru Taki temui tersebut. Beberapa saat kemudian, Taki sudah duduk di dalam mobil bersama pria yang bernama Yusuf tersebut. Wajahnya tampak tenang, mobilnya juga bagus, sepertinya orang kaya, pikir Taki. "Di mana rumahmu?" tanya pria tersebut. Taki hanya menunduk. "Kau tidak punya rumah?" tanya pria itu lagi. Taki lantas mendongak, kemudian mengucapkan sebuah alamat. Setelah melewati banyak gedung tua, akhirnya mobil berhenti. Taki mengucapkan terima kasih, kemudian membuka pintu dan terus berlari menjauh. Itu adalah pertama kali ia bertemu dengan sosok pria yang kini menjadi ayah angkatnya. Setelah pertemuan pertama itu, Pak Yusuf akhir pekan selalu datang ke gang di mana Taki tinggal, hingga sampai pada suatu kejadian di mana Taki dipenuhi memar di seluruh tubuhnya. Kaos putih yang dikenakan Taki penuh dengan bercak darah. Tuan Dermawan yang pernah menolong Taki terlihat sangat marah. Ia langsung melapor polisi dan memaksa Taki ke rumah sakit. Setelah Taki diobati, bukannya diantar, Tuan Yusuf malah membawa Taki pulang ke rumahnya. Ternyata ia adalah pemilik yayasan terbesar di kota itu. Hal biasa bagi Pak Yusuf untuk menolong orang lain. Dan kali ini, melihat keadaan Taki Basami yang sudah sangat parah dan memprihatinkan, pria itu langsung memutuskan mengangkatnya menjadi anak, menjadi kakak dari Zain, anak satu-satunya. Beberapa tahun kemudian, kediaman Zain, saudara angkat Taki Basami. "Mas harus kuat, Nada yakin Mas Zain pasti sembuh," ucap seorang wanita muda bermata sembab dengan suara yang serak. Ia sesegukan menahan tangis. Tangannya sejak tadi menggenggam tangan suaminya yang sedang terbaring lemah. Tubuh wanita itu gemetar ketika melihat suaminya yang kesulitan berbicara. Jangankan bicara, Zain bahkan kesulitan untuk bernafas. Beberapa hari yang lalu, pria 27 tahun itu terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak dan kemudian pingsan di dalam rumahnya. Pasangan pengantin baru itu baru menikah 2 bulan yang lalu. Zain yang semula sehat tanpa memiliki keluhan apapun, tiba-tiba hari itu drop. Salsabila Kotrunada, wanita muda berusia 20 tahun itu pun syok. Nada yang hari itu akan berangkat kuliah, tiba-tiba terkejut melihat suaminya yang tersengal. Wajahnya dipenuhi bulir keringat dingin, dan Nada semakin panik saat suaminya tiba-tiba pingsan. Sekarang suaminya sudah ditangani oleh dokter terbaik, tapi sudah beberapa hari dirawat, Zain sama sekali tidak ada perubahan.
Sempat drop berkali-kali, membuat Nada sama sekali tidak bisa berpikir jernih. Wanita muda itu terus saja menangis di dalam ruang perawatan. "Mas," panggil Nada lagi. Kali ini sangat lirih. Ia kemudian menciumi telapak tangan dan punggung tangan suaminya. Dengan sendu, ia tatap pria yang 2 bulan ini menjadi imamnya, menjadi pemimpin dalam bahtera yang baru saja mereka bangun bersama. Sambil menggeleng dengan air mata yang terus mengalir deras, Nada kembali berbicara. Meski suaminya tidak bisa membalas ucapannya, Nada hanya ingin suami yang belum genap 100 hari ia nikahi itu mendengar apa yang ada dalam hatinya. "Mas Zain harus kuat, Mas Zain harus bisa melewati semua ini. Jangan tinggalkan Nada, Mas. Nada gak punya siapa-siapa." Tangis Nada kembali pecah. Wanita muda itu terisak, tidak sanggup melihat kondisi suaminya. Banyak selang yang mengelilingi tubuh Zain, membuat mata Nada selalu terasa perih jika melihatnya. Pria yang semula gagah, sehat, dan bugar itu kenapa tiba-tiba menjadi seperti sekarang begini? Zain selama ini menjalani gaya hidup sehat. Pria itu selalu makan makanan sehat, olahraga rutin, dan menjauhi zat-zat berbahaya. Lalu, bagaimana bisa dalam tubuh suaminya terdapat banyak penyakit yang telat untuk diketahui? Nada seperti tidak terima mengapa suaminya yang awalnya sehat-sehat saja harus mengalami komplikasi. Banyak penyakit yang ditemukan setelah dilakukan banyak pemeriksaan. Mungkin terlalu stres berat dan terlalu banyak menangis beberapa hari ini selama Zain dirawat, tiba-tiba kepala Nada terasa pusing. Matanya berkunang-kunang, dan hitungan detik tubuhnya jatuh perlahan ke bawah ranjang. Zain yang lemah itu nampak panik. Ia ingin bicara, tapi malah merasakan sesak yang luar biasa. Yang ada hanya air mata yang keluar dari sudut matanya. Kemudian terdengar suara panjang yang lama. Tut. Seketika ruangan Zain didatangi banyak petugas medis. Sebagian menangani Nada yang ditemukan pingsan di bawah ranjang suaminya yang telah sekarat. Sebagian lagi fokus pada Zain. Semua tenaga medis begitu panik karena detak jantung Zain ternyata sudah berhenti berdetak. Berbagai tindakan medis langsung dilakukan demi menyelamatkan nyawa pasien. Tapi sayang, setelah para dokter melakukan banyak tindakan, jantung Zain tidak mau kembali berdetak. Jantung itu benar-benar sudah berhenti. Begitu juga dengan nafas Zain. Ia yang semula kesakitan hanya untuk bernafas, kini sudah berhenti bernafas untuk selama-lamanya. Beberapa jam kemudian, di ruangan lain di sebuah ranjang rumah sakit, Nada nampak menggerakkan kelopak matanya. Tangannya juga mulai bergerak-gerak. Sepertinya ia baru sadar dari pingsannya. Baru saja membuka mata, ia langsung dipeluk oleh seseorang. Seseorang yang sudah lama tidak ia temui. "Sarah, kamu di sini?" Nada melepaskan pelukan adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA. "Yang sabar ya Mbak," ucap sang adik sekali lagi. Sarah Amelia, gadis 15 tahun itu menarik tangan kakak perempuannya. Ia merasa kasihan pada saudari yang memang tidak pernah tinggal bersama selama mereka kecil, sampai kakaknya menikah dan harus menjadi janda di usia yang masih muda. Ya, Sarah ditelepon oleh pihak keluarga Zain, mewakili ibu Nada yang tinggal di kota lain bersama Sarah. Ia mulanya sangat kaget mendengar kabar duka dari keluarga sang kakak. Bagaimana bisa Mas Zain yang 2 bulan lalu ia temui saat acara pernikahan kini sudah tiada. Padahal kakak iparnya itu sangat sehat, ceria, dan ramah sekali pada keluarga mereka, meski mereka baru pertama berjumpa. Pribadi hangat Zain dalam berhubungan dengan orang lain membuat siapa saja yang mengenalnya larut dalam rasa duka kehilangan yang begitu dalam. Apalagi Nada, wanita muda itu belum tahu kalau suaminya sudah dipanggil oleh Sang Maha Pencipta. Mbak mau kemana?" cegah Sarah. Nada merasakan firasat buruk, apalagi dilihatnya Sarah matanya sudah basah dan sembab. Tidak peduli meski tangan Sarah memegangi lengannya, Nada dengan kuat menepis tangan adiknya tersebut.
"Lepasin tangan, Mbak," seru Nada kemudian menuju ruangan Zain. Klek, ruangan kosong, bahkan ranjangnya pun sudah rapi kembali. Bibir Nada mulai bergetar, kakinya juga tiba-tiba terasa lemas. Tidak mungkin. Rasa sesak yang mendadak menyeruak ia abaikan. Nada masih berpikir positif. Pasti Mazen dipindah ruangan, pasti. Dengan langkah kaki yang gemetar, ia terus berjalan keluar. Di ujung lorong, ia melihat Umi. Ibu mertuanya menangis menatap ke arahnya. Seketika matanya terasa perih, apalagi ketika melihat Umi yang kemudian duduk tidak kuasa menahan tangis. Nada tidak punya lagi kekuatan untuk berdiri. Istri Zain itu kembali pingsan. Untung di dekatnya ada seorang perawat yang lewat. Nada pun dibawa lagi ke ruangannya. "Jangan tinggalin Nada, Mas. Mas Zain, jangan tinggalin Nada." Nada terus saja berbicara, tapi matanya terpejam. Dokter yang memeriksa Nada merasa prihatin dengan pasiennya. Ia kemudian mendekati Umi dan Sarah. "Ini kemungkinan sangat berat bagi pasien, kehilangan suami dan bersamaan dengan kabar yang harusnya menjadi kabar bahagia." Dokter perempuan itu menghela nafas dalam-dalam, tidak tega melihat pasiennya. Beberapa hari ini, ia memang melihat Nada berkali-kali di rumah sakit. Ia tahu bahwa pengantin baru itu sedang menunggu suaminya, tapi takdir sepertinya berkata lain. Hari ini, suami Nada harus pergi selama-lamanya. "Bagaimana kondisi menantu saya, Dok?" tanya Umi sambil mengusap matanya. Ia juga tidak tega melihat menantunya memanggil-manggil sang putra. "Menantu Nyonya hamil." Lutut Umi langsung lemas. Wanita parubaya itu tidak kuasa menahan tangis. Ia meratapi nasib cucunya yang belum lahir, tapi sudah tidak memiliki sosok ayah. Hati Umi hancur berkeping-keping. Lalu bagaimana dengan nasib keduanya? Bagaimana nasib Nada dan anak dalam kandungannya itu? Umi tidak kuasa menahan tangisnya lagi, hingga merasakan sesak yang sulit untuk bernafas. Kenyataannya ini sungguh mencekik leher. "Ya Allah, Nada, Zain, bagaimana ini?" tanya Umi dengan isak tangis yang tiada henti.